Wawancara Pro 3. Pak Satria Unggul, selamat pagi. Pagi. Iya, Pak, tragedi ataupun peristiwa yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon bahkan sudah menjadi sorotan dunia saat ini. Mengapa serangan tersebut ataupun peristiwa tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional ini, Pak? Ya jelas bahwa pasukan perdamaian itu merupakan pihak ya atau personil yang sangat dilindungi oleh hukum internasional. Dia jelas diatur di dalam bagaimana UN ya tentang personel dari Dewan Keamanan di tahun 1994, termasuk resolusi Dewan Keamanan 1701. Ya. Dan ketentuan-ketentuan tentang hukum humanitar internasional yang memberikan perlindungan khusus ya bagi mereka yang menggunakan blue helmet. Oke. Nah, ketika ada pembunuhan terhadap pasukan perdamaian, dia adalah pelanggaran serius dari hukum internasional. Ya. Karena fungsi dan tugasnya adalah menjaga perdamaian internasional. Sesuai dengan mandat yang sudah ditetapkan oleh PBB juga itu, Pak Satria ya, di situ. Betul. Ya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, apa langkah pertama yang biasanya atau harus dilakukan oleh PBB dalam melakukan investigasi seperti ini, Pak? Terutama mendapat sorotan desakan dari berbagai negara anggota di dalamnya. Satu, PBB biasanya akan membuat Board of Inquiry atau komisi penyelidikan untuk menginvestigasi semua hal, untuk memintai pertanggungjawaban ya mereka yang kemudian melakukan serangan terhadap pasukan Dewan Perdamaian, pasukan perdamaian ini. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah PBB juga dapat mendorong ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atas dorongan dari Majelis Umum ya, untuk memintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Artinya didorong ke pidana internasional itu ketika hasil investigasinya sudah diselesaikan oleh PBB sendiri, Pak? Iya, atau bisa langsung? Karena Indonesia sebenarnya tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 ya. Kalau itu berarti trackingnya berdasarkan pasal 12 ya dari Statuta Roma 1998 itu adalah mandat dari PBB. Nah ini fungsi dan peran dari utusan khusus Republik Indonesia di PBB ya untuk mendorong Majelis Umum untuk menginvestigasi dan menggugat. Artinya begini, ini Pak Satria. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh Kemlu. Proses karena hukum ini itu adalah putra terbaik bangsa. Proses hukum itu ada di PBB atau langsung di pidana internasional, Pak? Nah ini proses yang koneksitas ya antara mekanisme PBB dan di bawah ICC. Karena sekali lagi Indonesia tidak ratifikasi Statuta Roma 1998. Sehingga implikasinya kita tidak bisa menggugat langsung di Mahkamah Pidana Internasional. Baik, artinya harus melalui dari PBB nanti rekomendasi atau didorong oleh Majelis Umum PBB itu sendiri untuk dibawa ke pengadilan internasional tadi, Pak. Betul, tapi ini juga tidak mudah. Karena di PBB ada tradisi untuk menggunakan hak veto. Karena itu nanti yang bisa mengeksekusikan Dewan Keamanan ya. Sedangkan kita tahu bahwa Israel memiliki alliance yang sejati yaitu Amerika Serikat ya. Yang memiliki hak veto. Artinya satu veto itu keluar gagal untuk dibawa ke lebih tinggi lagi atau di tingkat pidana internasional. Seperti itu, Pak Satria. Inilah yang kemudian perlu kita dorong. Baik. Upaya diplomatik dari Indonesia ya untuk segera aktif dan mendorong mekanisme pidana internasional agar meminta pertanggungjawaban dari Israel seperti itu. Apa yang membedakan ketika hasil investigasi atau proses hukum dalam internal PBB dan yang membedakan dengan ketika peristiwa atau kasus ini diproses secara hukum di tingkat pidana internasional ini, Pak Satria? Ya,
di bawah PBB itu adalah mekanisme diplomatik ya. Mhm. Artinya ini mendorong upaya aktif dari pemerintah kita untuk melakukan upaya-upaya diplomatik agar resolusi itu dapat keluar. Tidak hanya sekedar kecaman ya. Artinya ini betul-betul berdasarkan prinsip hukum internasional. Mhm. Kalau Tetapi melalui pidana internasional, ya, memang itu adalah upaya terakhir ya. Setelah mekanisme diplomatik itu didahului untuk dilaksanakan, baru mekanisme pidana internasional. oke. Setelah tadi ada temuan dari Board Inquiry dan tidak diveto resolusi untuk memberi sanksi itu. Oke. Katakanlah khawatirnya ada veto sehingga kan tidak bisa maju ke bangsa. Dan selama ini bagaimana sanksi yang diberikan dan dampaknya pula, Pak? Iya, ini akan stuck di sana ya. Karena mekanisme internasional itu sangat bergantung kepada mekanisme PBB bekerja. Mhm. Namun ini ada catatan kritis. Di KUHP nasional kita mengenal apa yang disebut sebagai asas universal. Ya. Nah, asas universal ini maknanya hukum pidana kita berlaku di seluruh dunia bagi mereka yang kemudian melakukan kejahatan yang masuk kategori kejahatan internasional. Salah satunya adalah kejahatan perang. Mhm. Nah, ini menjadi tantangan bagi Jaksa Agung ya untuk menerapkan KUHP nasional kita. Hmm. Nah, ini bisa enggak Jaksa Agung minta pertanggungjawaban pidana dari pemerintah Israel, walaupun ini terkesan ini ya berat ya, karena Mhm. hampir Mhm. semua negara bahkan mekanisme internasional tidak bisa Ya. menyentuh Ya. Israel, tapi kita coba Artinya karena ada itu adalah mekanisme itu bagian ya, Pak dari ya? mempertahankan dignity kita, Oke. kehormatan kita. Kita memiliki instrumen hukum internasional tadi, walaupun memang tetap mengutamakan untuk diplomasi dalam PBB tadi ini, Pak ya. Betul. Ya. Nah, kalaupun sampai tidak ke tingkat pidana internasional, seberapa kuat pengaruh Indonesia di PBB untuk mendesak kasus ini secara tuntas sampai ada pihak yang harus bertanggung jawab ini, Pak Satria? Ya sebenarnya Indonesia sangat berkepentingan ya di dalam mengusut ini nih. Apalagi itu adalah 3 prajurit terbaik Indonesia. Ya. Cara simbolis yang paling dekat menurut saya dilakukan oleh Indonesia adalah keluar dari Port of Peace. Itu adalah sinyal yang sangat kuat ya Mhm. bagi negara-negara termasuk khususnya adalah Amerika Serikat, Israel, bahwa kita betul-betul kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Israel ya, walaupun dalihnya banyak ya, dan ranjaunya Hizbullah dan lain Ya. sebagainya. Ya. Ya. Tapi itu adalah upaya simbolis yang perlu dilakukan. Baik. Yang kedua, sembari mendorong dari mekanisme PBB dan melakukan diplomatik agar ini dapat lancar di dalam Board Inquiry dan sanksinya. Oke. Kalau melihat dari sisi regulasi mandatnya sendiri, sejauh mana hal ini akan bisa mengubah? Jadi kalau kita melihat peristiwa ini kan peacekeeping force ini menjadi korban karena keterbatasan dengan misi mereka berdamai di sana. Apakah memungkinkan dengan peristiwa mudahnya ataupun pelanggaran dilakukan pihak yang bertikai ini ada enforcement dari peacekeeping force, Pak, ketika mendapatkan intimidasi seperti itu? Ya jelas bahwa pasukan Dewan Perdamaian Internasional adalah satu-satunya otoritas yang diberikan oleh hukum internasional ya berdasarkan piagam PBB di pasal 55 ya untuk menggunakan senjata Ya. untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional dapat segera terwujud. Nah ini yang kalau mau menggunakan cara kekerasan ya, tadi yang saya sampaikan adalah dengan cara damai. Oke. Kalau menggunakan cara kekerasan, ini sangat bisa dilakukan. Ya. Ya. Namun sekali lagi, ini bukan hal yang mudah. Ya. Karena di dalamnya ada Amerika Serikat ya,
yang Ya. menjadi kekuatan politik di balik efektivitas dari Oke. pasukan Dewan Perdamaian itu Artinya sendiri. begini Pak Satria, sejauh mana kalau begitu evaluasi keamanan dari PBB ini sangat mendesak dilakukan bagi mereka yang bertugas di wilayah pertahanan atau perdamaian ini, Pak? Ya, satu adalah memastikan protokol keamanan ya Hmm. dari pasukan Dewan Perdamaian itu sendiri untuk dapat dijalankan. Oke. Yang kedua, memastikan bahwa setiap serangan terhadap pasukan perdamaian ya, itu adalah pelanggaran serius dari hukum internasional. Ya. Otomatis negara atau entitas yang melakukan serangan, maka atas dalih self defense, pasukan Dewan Perdamaian dapat melakukan retaliasi Hmm. atau serangan balik bagi siapapun yang melakukan serangan. Tapi kan mandatnya nggak Baik seperti itu, terhadap Pak. Gimana? Mandatnya kan tidak seperti itu. Justru dilengkapi dengan persenjataan yang sangat minim sekali. Iya, itu realitanya ya. Iya. Rata-rata seperti Walaupun itu. secara norma tadi memungkinkan ya Oke. dengan cara kekerasan pasukan perdamaian Ya. dapat melakukan retaliasi ya. Dan atau itu ada serangan sejarah balasan buruknya ya, di PBB ketika atas dasar self iya, defense. ada sejarah buruk PBB di Darfur ketika itu kan, Pak. Kita Iya, masih ingat. betul. Iya. Nah, itu kan juga menjadi perbincangan saat ini. Tetapi kalau melihat dari peristiwa demi peristiwa, pelanggaran etika terhadap proses perdamaian terjadi, masih relevan nggak sih aturan PBB untuk melindungi prajurit yang bertugas di zona perang ini, Pak? Terutama di peacekeeping force-nya sendiri nih. Ya tentu ini perlu didorong terus ya, walaupun dinamikanya di setiap konflik itu beragam. Artinya gini, pasukan perdamaian itu memiliki posisi yang sangat strategis dan wajib dilindungi. Iya. Yang kedua adalah pasukan perdamaian ini dapat terlibat bahkan ya di dalam arena perang ya, dengan tujuan adalah untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional itu dapat segera terwujud. Oke. Ya. Ini berkaca di kasus lain ya, misalkan di Syria misalkan, mereka dapat turun ya untuk terlibat untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional dapat terwujud. Ya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, ya harus ada dorongan yang kuat ya untuk memastikan bahwa perlindungan dan keamanan bagi pasukan perdamaian itu betul-betul dapat dilakukan. Kalau melihat prosesnya seperti ini, ruang diplomasi sangat terbuka, lebar di dalam internal PBB sendiri. Banyak kepentingan di sana, banyak aliansi di sana. Seserius apa atau seyakin apa Anda melihat bahwa investigasi ini akan berjalan dengan cepat, Pak? Transparan dan jujur. Ya, posisi dari Kemlu justru sangat ditunggu ya untuk mendorong negara-negara yang telah terbuka melakukan kecaman terhadap serangan dari Israel ya. Misalkan Prancis katakanlah. Ya. Macron telah menyatakan terbuka bahwa ini tindakan yang terkutuk ya berdasarkan hukum internasional. Dan juga beberapa negara lain termasuk China dan lain sebagainya. Kita harus approach itu untuk mendorong bahwa upaya damai tadi melalui Board of Inquiry maupun nantinya melalui Mahkamah Pidana Internasional dapat segera dilakukan dan aman. Ya. Tapi khususnya dua negara tadi ya. Tapi kalau ada veto karena kan tetap aja Pak ini, Pak. Menjadi anggota Dewan Keamanan tetap PBB. Iya. Tapi kan masih ada mekanisme veto di situ ya. Untuk bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Ya. Iya. Artinya baiklah, kalau begitu memang mungkin harapannya di PBB tuntas apapun itu evaluasinya, apapun itu hasil investigasi yang nanti akan dilakukan PBB. Tetapi dampaknya apa bagi negara-negara? Jangan-jangan negara-negara lain khawatir mengirimkan pasukan perdamaian kalau memang tidak ada kejelasan untuk keselamatan mereka di sana, Pak. Ya, itulah dampak yang paling buruk ya. Terkait dengan tidak berjalannya dengan baik protokol keamanan bagi pasukan perdamaian PBB. Baik. Implikasinya adalah mereka akan melakukan upaya mundur. Nah, kalau seperti itu,
Ya. Yang dirugikan adalah semua umat manusia Baik. yang khususnya berada di garis terdepan ya atau front line ya, Ya. Ya. dari wilayah perang. Baik. Nah ini yang sebenarnya harus menjadi isu dari Kemlu untuk didorong ya atau melakukan pendekatan kepada negara lain Mhm. agar upaya diplomatik kita berhasil. Iya, menarik ini Pak. Kemudian bagaimana Pak nanti kalau hukum internasional itu melihat pihak yang menyerang pasukan tanpa identitas saja ini Pak. Kalau kita bicara dari perspektif hukum internasionalnya. Ya, jelas ya bahwa mereka yang pakai distinctive emblem ya atau tanda pengenal berbeda seperti blue helmet itu diserang, Iya. itu adalah pelanggaran berat dari hukum internasional ya. Oke. Itu jelas diatur di dalam protokol tambahan 1 dari Konvensi Jenewa 1949. Jadi perang pun juga ada tata caranya. Iya. Iya. Nah, kalau kemudian menyerang mereka yang prohibit ya atau sangat dilarang di dalam hukum internasional, ini melampaui dari tata cara berperang seperti itu. Artinya tidak bisa semena-mena langsung ditangani di Mahkamah Internasional ya Pak ya, pidana internasional, tetap melalui mekanisme di internal di PBB itu sendiri. Tetap harus seperti itu ya? Iya, itu dispute settlement mechanism ya, atau mekanisme penyelesaian sengketa di dalam hukum internasional itu cukup unik. Oke. Apa pesan Karena yang dia harus dilampaui mekanisme diplomatik terlebih dahulu, baru kemudian mekanisme pengadilan internasional. Ya. Pesan dari Anda ini Pak, mungkin untuk bagaimana optimalisasi diplomasi kita, upaya kita agar betul-betul PBB meletakkan posisi ini sebagai pelanggaran hukum internasional. Mekanisme yang ada di dalamnya pun dilibatkan secara optimal pula untuk mengungkap dan juga memberikan dampak yang luar biasa ke depannya Pak. Silakan. Ya, tentu kita berharap bahwa PBB masih memiliki taji ya untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional itu dapat terwujud. Salah satu ujiannya adalah terbunuhnya 3 militer kita yang dijadikan tugas di pasukan perdamaian PBB. Kita perlu mendorong dengan keras ya, tidak hanya sekedar menyarankan seperti yang saat ini terjadi oleh Kemlu kita dorong dengan keras upaya board inquiry dan upaya koneksitas ya dengan pengadilan pidana internasional atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dalam konteks ini. Nah, itu yang penting kita kawal ya sampai akhir agar keadilan di dalam menemukan pelaku dan pertanggungjawabannya di hadapan hukum internasional itu betul-betul dapat dilakukan. Ya. Baik Pak Satria Unggul Wicaksana, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi. Terima kasih. Demikian tadi pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya atau Umsura, Satria Unggul Wicaksana. Wawancara Pro 3.